Oke, selamat datang kembali di Ilham FT Auto. Kalian nih, misal pengen punya mobil sedan, tapi budgetnya cuma punya 120 nih. Nah, beli aja nih harga 110. Tapi sisanya cukup lumayan lah buat perintilan-perintilannya. Tapi kalian udah bisa punya sedan mewah dengan budget segitu loh ya. Nih dia nih mobilnya nih. Dan langka lagi ya si Toyota Crown Window ya, Crown Window. Jadi ini beda dari Toyota Crown yang biasanya ya. Jadi ini beda ya, beda nggak sama ya. Jadi tidak seperti Toyota Crown yang pada umumnya yang generasinya tuh cukup banyak, saya sampai nggak tahu itu berapa. Kalau dia ini asli CBU Jepang ya, jadi ini yang benar-benar asli dari negaranya langsung. Oke, kita review aja yuk langsung lengkap. Which is untuk mobil ini mobil tahun 1990 ya. Memang mobilnya itu udah di umur 35 ya. Seperti kalau dia orang dewasa ini udah memasuki puber kedua ya. Kalau untuk manusia, maksudnya kalau untuk orang, kalau mobil sih emang udah cukup berumur ya. Tapi tenang aja, ini masih rapi banget ya lampunya tuh. Masih bening, Cok. Jadi belum warna putih banget ya. Untuk lampunya masih bagus, bening. Di bawahnya sih emang ada fog lamp ya, jadi dia fog lampnya semuanya nyatu di sini nih ya, jadi menjadi kesatuan gitu ya, seperti aku dan kamu gitu alah. Dan dia tidak banyak chrome sama sekali, chrome-nya cuma hanya di logo Toyota yang bisa saya hilangkan nih. Kalau saya yang beli ini saya hilangin, jadi polos bersih gitu ya. Jadi bener-bener karena saya tidak suka chrome-chromean walaupun saya udah bawa apa ya. Tapi bisa dibilang nih gagah banget sih, keren sih. Kalau dari depan nih biasanya orang beda, ini pasti jangan sangkanya ini mobil-mobil baru ini. Kalau orang yang nggak ngerti mobil mungkin disangka mobil baru ya. Wah mobil mana nih, mobil apa nih ya kan. Tapi kalau udah kita ngerti mobil ya emang sih ini mobil tua. Tapi kan setidaknya oke lah ya, langka lagi kan mobilnya ya. Tampilan samping memang si Toyota Crown yang ini, si Crown Window ini emang ya seperti sedan pada umumnya, malah kayak kalian tuh pengen punya Celsior. Ya kalau Celsior mungkin kalau bagus masih mahal banget ya. Ini udah oke lah ya. Dan dia kacanya frameless loh. Tuh, frameless sampai ke belakang juga frameless loh. Keren banget loh sumpah. Nih asli, saya juga pengen punya sini kalau mau mobil kayak gini ya. Tapi kalau buat Sabtu Minggu aja sih ya, kalau lagi liburan atau nggak lagi libur ya. Tapi kalau libur di hari biasa sih ya mungkin ya. Mungkin macet juga. Tapi emang cakep sih emang si Toyota Crown Window ini ya. Nih kalian nih kalau mau beli ini ada di sini nih, ada di Blok M Mall lantai basement ya. Untuk harga sendiri udah sesuai ya, 110 juta. Itu masih bisa nego loh. Ya jangan sampai salah ya. Ini mungkin kata saya, mudah-mudahan bayang nonton aja, jangan bayang nanya-nanya nih ya ini mobil ya. Karena mobil langka banget coy. Jarang banget nih mobil sumpah. Sampai belakang loh framelessnya anjay. Jadi bener-bener ini mewah banget loh. Jadi bukan hanya di depan doang frameless, sampai belakang frameless loh. Anjir. Tapi saya nggak suka, emang dia masih tetap tangki kiri sih coy. Dan nggak bisa dibuka dari sini ya, karena dia memang sekelasnya ini ya pasti masih buka dari dalam ya. Peleknya dia kayak gini ya. Ini pelek standar ya, pelek aslinya. Bannya kayak gede banget ya. Pelek standarnya, pelek racing sih untungnya, bukan pelek kaleng ya. Tapi rem belakang dia sudah cakram cuy ya. Rem belakang sudah cakram. Dia untuk ukuran bannya itu 205/65 ring 15. Ringnya 15, tapi bannya gede banget ya. Bannya gede 205/65. Wow. Bannya masih baru loh nih. Bannya masih baru, bautnya 5 ya. Rem depan sih pasti cakram ya. Rem belakangnya cakram, nggak mungkin lah rem belakangnya rem belakang depannya tromol. Dan ini di sini juga ada tulisan window-nya di sini ya, dan ada lapisan di sini karena emang spionnya udah sewarna, tapi dia mungkin udah electric track ya. Tapi emang dia modelnya model cungkil begini. Tapi mewah loh. Dia model cungkil aja kayak gini aja, kalau bagi saya mewah loh si mobil kayak gini mah. Ini model mewah, mewah banget. Banget. Sekarang kita ke area mesinnya dari si Toyota Crown Window ini ya. Mesinnya memang sama dengan Camry ya. 3500 V6 ya, V6. Jadi 6 silinder ya. Tenaga mungkin sama ya sama si Toyota Camry ya. Masih so-so sama lah ya. Tapi ruangannya emang ya mobil CBU memang rapi ya. Rapi ya, ini tinggal dibersihin aja, ini udah bagus nih. Udah rapi banget sumpah. Ada peredamnya juga lagi. Dan pegasnya masih bagus banget tuh. Ya. Keren. Ini udah mewah banget loh. Kalau dibawa ke tahun 2025 ini mungkin nggak malu-maluin. Ya iyalah. Orang
masih bagus kok catnya nih semuanya nih. Jadi masih bisa dibilang masih mewah ya. Geblek. Nih kalau nutup kayak gini langsung dibanting aja, jadi biar dia rapet, tapi jangan sampai kena tangan, tak kejepit tangannya. Tuh kan ada dibanting dikit, rapet dia langsung. Yeah. Good. Nah, ini dia nih si siapa? Bagian belakangnya si Toyota Crown Window ini. Oh sorry, tadi bukan 3500 tapi dia 3000 cc, tapi dia tetap udah V6 ya, 3000 cc juga ya. Si Toyota Crown Window ini memang belakangnya itu dia mengambil dari Toyota apa ya kira-kira ya. Toyota apa kira-kira, kalian komen aja di bawah. Jadi dia memang tudukan plat nomornya dia itu memang nggak bisa ngikutin zaman yang sekarang ya, plat nomornya yang bisa dibilang gede-gede platnya, panjang-panjang. Tapi dia memang dengan lampu walaupun buram begini, tapi ini udah kelas atas banget ya, ini mobil ya di tahun 1990 ya. Iyalah udah kelasnya orang mewah ini mah, udah bukan orang biasa yang beli gitu ya. Ya sekaya-kayanya dulu Kijang aja, dulu mobil Kijang aja jadi mobilnya orang kaya loh ya pada saat kalau di tahun-tahun 90-an ya. Tuh kan emang keren sih emang belakangnya si Toyota Window ini. Crown Window ini, walaupun saya kurang suka sih dia tangki kiri ya. Coba di tangki kanan lebih cakep lagi ya, Excelsior. Dan juga dia ada defogger di kacanya, dia ada lampunya di sini ya. Untuk buka bagasi ya, bagasinya kita bisa buka dari sini aja guys. Ya. Karena dari dalam agak susah. Bagasinya dia memang tidak ngikut lampu ya. Jadi bagasinya segini ya, ciri khas banget mobil mewah zaman dulu begini ya, nggak muluk-muluk. Tapi bagasinya juga gede banget, sumpah ini bisa masuk orang ini ya. Dan ini speakernya ada di sini ya. Ini kalau buat mudik kemarin cocok banget ini sebenarnya, tapi kan udah bukan musim mudik, kita udah kembali ke mode pabrik ya. Bannya masih pelek kaleng ternyata ban cadangannya. Dan di sini ada lampu bagasi ya di sini. Wah, ini lega banget sih, ini mah bisa buat nampung berapa barang, berapa liter tuh, bagus banget ya si Toyota Crown Window ini ya, mantap. Kuncinya nancep cok, shit. Sebelum kita duduk di bagian depan atau bagian kemudi, kita duduk di bagian sini dulu yuk, belakang dulu. Ini sebenarnya mobilnya bisa dibilang ada yang bilang pasti cocok pakai supir, tapi ini gila nyaman cuy. Nyaman banget, enak nih dalam nih, bangkunya nyaman banget walaupun memang headrestnya kecil banget. Kalau buat saya mah gini banget dah, nggak enak banget. Apalagi kalau yang misalnya dengan mendadak ini nggak ada headrestnya gitu, bertek bisa ke patah leher kali kok tingginya saya kali ya. Waduh ngeri. Tapi di sini ada armrestnya. Wih enak nih, bisa buat sandaran gitu ya. Tapi bangkunya empuk banget. Sumpah ini masih bagus banget bangkunya walaupun ini mobil udah 35 tahun. Keren banget, udah bagus nih. Dan ada seat beltnya ya, 2 titik ya. 2 titik. Dan dia di sini ada side pocket ya. Ada side pocket. Di sini ada asbak. Karena walaupun dia nggak ada soket-soketannya paling dari depan ya. Tapi ini udah mantep banget sih, ini mobil udah mewah loh. Ini power window-nya di sini ya. Nih, handle-nya seperti ini. Dia bahan blunya sampai sini cuy. Sisanya bahan kulit. Keren banget. Jadi bukan hanya plastik-plastik keras, buram lagi lah. Nah, bukan plastik keras, tapi ini udah bisa dibilang nih bagus banget. Keren banget. Ada yuk kita langsung pindah ke depan yuk. Nah, kita masuk ke bagian kemudi. Dia di sini ada bangkunya ya, peninggi bangkunya udah elektrik coy, anjir. Jadi kalian kalau emang pengen punya mobil ini, recline-nya udah elektrik semua cuy. Udah elektrik semua, peningginya semua. Tapi nggak tahu entar sebelah kiri udah elektrik belum ya. Tapi power auto pada sisi driver doang ya, ini di window door lock-nya di sini ya. Ini buat buka tangki bensin sama bagasi ya. Tapi kita sebelah kiri dulu, lihat dulu yuk. Dia kalau sebelah kiri masih manual ya. Jadi kalau yang rumah sebelah kiri jangan harap ya kalau bisa mendapatkan elektrik seperti di bangku supir ya. Oke. Masuk Kita nyalakan mobilnya. Matic ya.
Metiknya sama yang dipakai di Kijang lagi. Kuncinya nancep di sini ya. Alah. Alah, perkara kunci doang kagak masuk-masuk. Langsung suaranya menggelegar. Menggelegar banget suaranya, cuy. Wah, kalau diganti knalpot yang jangan brong ya, jangan knalpot brong. Ini enak banget nih tarikannya. 6 silindernya berasa banget, sumpah. Nyalain AC dulu yuk. AC-nya aja dingin, cuy. Dingin, masih dingin banget AC-nya. Enak lagi nih. Aduh. Adem banget. Power window-nya juga ya masih bagus banget, cuy. Otomatis juga masih bagus banget walaupun di frameless. Tapi aman, ini masih bagus semua. Walaupun memang otomatiknya hanya ada di sebelah kanan doang, sebelah kiri nggak ada. Ini window lock ya. Ini window lock. Masih ada yang nggak rapet nih. Masih ada yang nggak rapet nih. Pintu belakang kayak nggak rapet nih. Jadi tadi coba-coba saya kunci, cek-cek, langsung kayak nggak rapet. Emang kayak nggak rapet nih emang. Oh, malah bukan di pintu belakang. Rapet malah di pintu depan. Nah, apakah dia seperti mobil ini juga? Ya pasti bisa lah kebuka lah ya. Tuh. Walaupun dia ini tapi dia bisa kebuka, tapi dianya kagak kebuka ya untuk sebelah kiri. Jadi emang ya bagi mobil CBU pasti keamanan lebih dijamin. Kalau mobil bangsanya Avanza ya boro-boro begitu ya. Nah, di speedometernya tampilannya seperti ini. Low kilometer juga tuh 41 ribuan ya untuk sebuah mobil tahun 90-an yang udah 35 tahun. Ini udah termasuknya bagus ya, low kilometer. Di sini juga dia ada intermittennya untuk wiper. Di sini juga ada apa? Lampu ya. Lampunya udah otomatis juga, tapi dia memang belum ada fog lamp. Ini buat diatur cahayanya nih, kan. Jadi ini buat ngatur cahayanya dari sini. Jadi biar nggak terlalu terang apa gimana gitu. Kalau terangan kata terangan gitu kan. Nah, ada TV tombol-tombolnya di sini, yang reset juga dari sini ya. Buram lagi anjing. Nah, ini dia nih. Ada TV dari sini ya. Tapi keren banget sih emang nih. Ini aja tahun 90-an aja kalau menurut saya ini udah bagus. Dia indikator metiknya di sini ya, tengah-tengah sini nih. Bagus banget ya. Dan juga untuk pengaturan setir, tilt ya. Nah, ini kebalik. Tiltnya kagak ada, tapi dia ada teleskopik. Tuh, jadi cuma maju mundur doang, naik turunnya nggak ada ya untuk pengaturan setirnya ya. Unik sih, kadang-kadang setir itu bisa ada teleskopik doang atau enggak ada tilt doang. Biasanya kebanyakan tilt doang ya, naik turun doang, tapi ini teleskopiknya malah yang ada, yang tiltnya tidak ada. Spion sudah track ternyata, cuy. Keren ya. Udah electric track, jadi dia udah bagus ya, udah bagus. Udah electric track, dia udah track mirror juga. Ini kayak macam apa ini ya? Kayak macam apa ini ya? Tombol apa nih? Kalian buat komentar aja di bawah. Kalian berkomentar aja di bawah, tombol apaan ya. Dan ini di bawah sini buat buka kap mesin ya. Memang mobil kayak gini zaman dulu belum ada airbag. Klaksonnya bagus. Dia memang belum ada airbag. Jadi ya kau zaman dulu itu airbag kayak juga masih belum jadi apa ya, patokan keamanan mobil itu harus ada airbagnya ya. Zaman dulu di tahun 90-an tuh belum ada. Dan ini tombol-tombolnya ini di sini tombol buat hazard. Ini buat AC-nya ya, defogger, rear defogger, front defogger. Ini buat push autonya nih. Jadi kita bisa atur nih suhunya, tapi memang dia nggak dual zone ya, dia masih single zone. Mode-modenya di sini tombol-tombolnya kalau buat ganti AC ya. Ini memang tipnya udah di custom ya, jadi ini bukan aslinya. Saya nggak tahu aslinya dia ini seperti apa untuk tipnya dia seperti apa.
Jadi ini udah di custom. Mungkin karena udah di custom, dia ada kamera parkirnya. Ya betul, dia udah ada kamera parkirnya tuh. Kalau kalian mau lihat tuh, dia udah ada kamera parkirnya. Dan ini transmisinya masih halus banget. Jadi nggak jedak gitu ya. Tuh, nggak jedak gitu, enak banget. Tuh, masih halus. Jadi ingat ini ya transmisinya si Kijang ya. Tapi masih halus banget loh ini, walaupun mobil ini udah berumur 35 tapi masih bagus nih transmisinya. Dan ini dia buat pengaturan ini nih. Air fryer lah. Air fryer ngomong apa sih? Ini buat pengaturan air fryer. Alah. Baca sendiri ayah. Ngomongnya susah. Nah, ini tempat penyimpanan tuh, lumayan deh. Sorry berantakan. Ya di sini ada tempat lagi, tempat penyimpanan nih. Tuh. Bukan tempat penyimpanan sih, di armrest. Tuh. Jadi kalau nggak tombol ini nih, dia nggak ini. Nah. Ini buat armrest. Headrestnya dia begini ya, walaupun kecil tapi ini juga udah cukup menopang ya. Menopang pala maksudnya, bukan menopang kehidupan. Ya, memang kehidupan juga sih. Dan ini di sini seat beltnya bisa naik turun. Dan gripnya dari track, ini udah terus masuk mewah, mobil umur 35. Dan juga nih ada sun visor, ada lampunya masih nyala lagi lampunya. Dan ini adalah lampu baca di sini, tuh masih nyala semua lagi kan. Spion tengah sudah ada neck view, dan juga di sini ada cup holdernya. Dan dia di sini ada, tuh ada lampunya juga. Dan ini mengingatkan saya dashboardnya ini seperti dashboard ini ya, Corolla ya. Ya mirip sih memang, karena bisa dibilang si Toyota Crown Window ini ya bisa terbilang sini bisa terbilang sih ini kayak istilahnya kayak Corolla, tapi di kayak di naik kelas dikit gitu ya. Itu kalau pendapat saya ya, kalau pendapat kalian gimana? Ya. Wih, ini soket lighter dalam sini cuy. Dan ini mewah banget lagi nih, ada ini apa? Wood panelnya ini bagus banget ya. Ini masih mewah banget loh asli. Bawa-bawa mobil kayak gini nih enak banget ini sebenarnya. Asli, AC-nya masih dingin kan. Kita gas dikit. Wah, enak banget. Lampunya aja masih terang cuy. Lampunya masih bagus banget. Walaupun memang kebanyakan bohlam. Tapi bagus. Ya, rem ininya di sini cuy. Ya. Ini rem ini di sini. Nah, jadi dia remnya ini nyopotnya dari sini, tapi kita nginjeknya pakai kaki, ya. Jadi kayak foot brake sebenarnya. Jadi kayak bisa dibilang ini kayak apa ya? Kayak sistem apa ya namanya kalau yang foot brake jenis kayak gini ya? Apa ya, kayak jenis-jenisnya tuh apa ya, kayak agak susah dijelaskan lagi lah. Tapi udah ini oke lah, tapi bagus ya handbrake dengan model begini ya. Entah handbrake atau foot brake, susah banget. Jadi kalau nariknya pakai tangan ya, nariknya pakai tangan, ini pakai gini gitu. Jadi apa ya, unik sih, memang unik banget, tapi ya begitulah. Tapi ini bahan kulitnya bagus banget, masih bagus banget. Berasa masih bagus banget, mobil masih kayak baru loh. Cuma 110 jutaan aja, masih nego lagi ya. Kalau kalian pengen langsung lihat mobilnya nih, ada di Blok M Mall, Blok M Mall, lantai basement ya. Ini bisa dibilang nih bagus banget mobil asli nih. Ya aduh, kalau dibawa jalan-jalan ke tahun 2025 ini, masih enak banget. Iya, masih enak banget ya. Mantap. Oke, itu aja videonya hari ini untuk si Toyota Crown Window ini tahun 1990. Bagi kalian yang mau lihat langsung bisa langsung ke sini ya. Di mana? Di Blok M Mall lantai basement. Untuk nomor teleponnya ada di sini nih. Ya. Atau enggak tadi udah saya tulisin di awal ya, kalau kalian mau lihat langsung mobil ini bisa langsung datang aja ya. Mau lihat langsung mobilnya nih masih bagus banget, masih mulus banget, masih tarikannya enak. Masih mesinnya masih bagus, semuanya dalamnya masih oke, tinggal dibersihin aja ya. Ini udah langsung bisa kalian bawa pulang dengan harga 110 juta saja ya.
Oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Cheers, man.